Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar Malam, Bu. di teman-teman semua? Sudah, Ibu. Baik, teman-teman, kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Jadi, sebelum kita memulai untuk masuk pada pembahasan, ada beberapa hal mungkin yang harus saya sampaikan. Jadi, eh, selama Ramadan mungkin kita akan mulai sekitar jam 7.15 ya, karena ada buka puasa, kemudian itu juga ada ibadah yang harus dilakukan bagi yang berpuasa. Jadi saya minta tolong kalau kita akan memulai dengan cukup terlambat pada selama puasa. Ada beberapa pertemuan sebelumnya yang saya tidak sempat masuk karena ada kegiatan, sudah saya izin dari kampus. Mungkin kurang koordinasi dengan teman-teman semua. Mungkin ada satu orang yang bisa menghubungi saya ya, mengingatkan saya untuk mengecek kembali kelas pada eh, hari ketika kelas kita akan dilakukan, sehingga Anda tidak perlu masuk ke ruangan Zoom untuk menunggu. Baik, teman-teman, kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk pengenalan sebelumnya di eh, pembahasan Introduction to Political Economy, memang ada beberapa sub yang harus kita pahami bersama. Yakni kalau kita lihat pada awal pembahasan, di pertemuan sebelumnya saya sudah mention bahwa kita akan menggunakan beberapa buku utama. Ada 3 buku sebenarnya yang kita pakai dalam kelas ini. Bukunya Frank Stilwell, Political Economy, The Context Economic Ideas. Kemudian juga bukunya Demis Quita, A Political Economy of Public Policy. Dan juga buku yang versi bahasa Indonesianya itu uh, bukunya Dede Arnov. Nah, nanti silahkan bagi teman-teman yang ingin mengakses bukunya, nanti link Google Kelasnya saya akan berikan kepada ketua kelas. Tolong nanti ketua kelasnya siapa saja yang ingin menjadi ketua kelas silahkan menghubungi nanti saya lewat WhatsApp ya. Nanti akan saya berikan linknya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, untuk pembahasan ini akan saya berikan nanti videonya karena ini adalah pengantar. Saya pengen memasuki pembahasan tentang klasikal liberalisme. Teman-teman, di dalam uh, ekonomi politik ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami bersama, yakni ada tahapan ide di dalam political ekonomi itu yang penting kita pahami bersama. Nah, apa saja tahapan ide tersebut? Pertama, kalau kita lihat tahapan ide pertama yang harus kita cermati bersama adalah tahapan ide dari perspektif merkantilis. Jadi merkantilisme ini itu terjadi di abad ke-15 sampai ke-18. Nah, inti utama dari merkantilisme ini menitik beratkan pada perdagangan internasional. Jadi nanti secara detail pembahasan tentang merkantilisme ini akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, pada bagian ini pembahasan tentang merkantilisme dan fisiokratisme itu dikenal dengan pre-klasikal. Jadi pre-klasikal political economy. Jadi kalau kita membahas tentang evolution of idea atau evolusi dari ide-ide yang ada dalam politika ekonomi, maka kita memulai ide awalnya itu dari masa pre-klasikal. Jadi ada yang disebut dengan pre-klasikal, kemudian ada yang disebut dengan classical political economy, kemudian ada classical liberalism. Yang perlu Anda cermati bersama adalah di dalam kata kunci eh, beberapa evolusi ide ini ada kata ism di sini. Jadi kita ada ismnya, ada kemudian liberalism. Di sini ada kata ism dan di sini juga ada kata ism. Jadi ism itu dia akan selalu merujuk pada pemahaman dan ideologi politik. Sementara kalau kita lihat di dalam classical political economy tidak ada ism, tidak ada unsur ism di sini karena memang ini bukan kita kategorikan sebagai pemahaman politik, tetapi pemahaman ekonomi. Jadi ini yang perlu Anda cermati bersama. Nah, pre-klasikal itu terdiri dari 2 bagian ide utama, yakni ide merkantilisme, kemudian yang kedua adalah ide fisiokratisme. Nah, kalau merkantilisme itu dia memusatkan
kekayaan suatu negara. Jadi secara ide utama dari merkantilisme itu adalah menekankan jika suatu negara ingin kaya, maka dia harus melakukan perdagangan internasional terutama ya. Jadi expansion of commerce, idenya merkantilisme tersebut. Nah, setelah berakhirnya ide merkantilisme, maka muncullah ide berikut yang kita kenal dengan ide fisiokratisme, terutama di abad ke-18 ke atas tuh. Nah, kalau di dalam merkantilisme, tokoh-tokoh yang terkenal tuh seperti pemikirannya Gerard de Melinus, kemudian Thomas More, Sir Joshua Child, kemudian Jean Baptiste Colbert. Yang paling terkenal di antara ini semua terkenal ya, tapi Jean Baptiste Colbert merupakan yang sangat terkenal. Dia renowned political economist, terutama dia merkantilism perspektif. Nah, kalau fisiokratisme, penekanan fisiokratisme itu dari segi pertanian. Jadi, kalau ide utama dari fisiokratisme itu sebenarnya menekankan bahwa jika suatu negara pengen kaya, maka dia harus memperbaiki pertanian mereka, sektor pertanian mereka. Nah, tokoh-tokohnya seperti Francis Cuney, kemudian Victor Marquis de Rebau ya, Anna Robert, Richard Cantillon, kemudian Gournay, Mirabeau, kemudian Samuel Nemours, kemudian Medard, and then Bendel dan George. Of course, yang paling terkenal adalah Francis Cuney ya. Ini yang paling terkenal ide-idenya. Jadi mungkin di pembahasan ini kita tidak akan menguliti semua siapa orang-orang ini, tapi kita akan membahas setidaknya ide satu persatu dari tokoh-tokoh besarnya. Nah, teman-teman, setelah fisiokratisme di abad ke-18, kita kemudian akan melihat perspektif classical political economy. Nah, classical political economy, kalau Anda lihat ini garis-garis kuning ini, karena dia dikategorikan menjadi satu, karena sebenarnya pemikir classical political economy itu juga adalah pemikir dari classical liberalism. Jadi inti utama dari classical liberalism itu adalah minimum government and free trade. Jadi minimum government itu dalam artian minimnya intervensi negara, terutama dalam pasar dan juga perdagangan bebas. Nah, tokoh-tokoh dari classical politika ekonomi ini dari abad ke-18 sampai 19 itu seperti John Locke, saya yakin Anda sudah tahu, kemudian Adam Ferguson, Adam Smith juga sangat terkenal, Richard Cobden, John Stuart Mill, Edward Spencer. Kalau di Amerika itu ada Milton Friedman ya, it's very famous. James Buchanan juga sangat terkenal, Robert Nozick juga sangat terkenal. Dari Belanda, Bernard Mendeville, kemudian France ada Voltaire. Dari Australian Economics juga sangat terkenal, Friedrich von Hayek, dan tentu juga dari Rusia ada Ayn Rand. Nah, kalau dalam perspektif classical liberalism, tokoh-tokohnya masih dia intersection antara Adam Smith ya, kemudian ada David Hume, Josiah Tucker, William Paley. Of course yang paling famous adalah David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson is also very famous. Dari French perspektif, pemikiran orang-orang Prancis, ada Montesquieu yang paling terkenal, Rousseau juga terkenal, Marquis de Condorcet juga cukup terkenal. Tapi mungkin kalau kita bisa list dari classical liberalism perspektif ini yang paling terkenal adalah Adam Smith ya. Adam Smith, David Hume, Montesquieu, dan Rousseau itu sangat terkenal. Nah, setelah classical liberalism, maka muncul pemikiran ide baru yang kita kenal dengan neoliberalisme. Jadi nanti tahapannya, teman-teman, yang berdasarkan dari penjelasan saya, yang di tahapan pertama ada merkantilisme, kemudian muncul fisiokratisme, kemudian classical politik ekonomi, classical liberal, dan tentu saja neoliberalisme. Nah, peralihan dari merkantilisme ke fisiokratisme ini disebabkan karena ingat ketika abad ke-15 ke 18 itu banyak negara-negara barat, dan terutama negara Eropa yang kemudian berlayar ke negara lain untuk mencari berdagang ya. Pada awalnya kan mereka berdagang. Karena intinya utama pada saat itu ide merkantilisme ini ide utamanya kan adalah jika suatu negara pengen kaya maka dia harus melakukan aktivitas perdagangan. Nah, pada saat itulah muncullah tuh perusahaan-perusahaan negara kayak contoh misalnya VOC pada saat itu. VOC itu kan ke Indonesia itu sebenarnya pengennya ke India mencari rempah-rempah, tapi kesasar ke Indonesia ya. Dan akhirnya
Jadi VOC itu bukan negara, dia, perusahaan. Karena awalnya kan ketika mereka ke negara India, ke Afrika, ke Asia, itu terus ke Latin Amerika itu, ide utamanya kan sebenarnya mereka mau dagang, tapi kebablasan jadi kolonial. Nah, sejak abad ke-18 ke atas, terutama di Prancis, mulai dari abad pencerahan, yang menyebabkan, di sana itu terjadi musim dingin yang kepanjangan, sehingga gagal panen pada saat itu. Ketika gagal panen tentu saja harga gandum menjadi sangat mahal ya, sehingga kemudian sektor pertanian itu, banyak tokoh yang mengatakan menjadi terabaikan. Karena sekarang negara lebih fokus untuk melakukan kolonialisasi di luar, melakukan perdagangan, terus menjadi kolonial di luar. Sehingga sektor pertanian di dalam negeri itu menjadi terbengkalai. Nah, oleh karena itu muncullah pemikiran kalau seperti ini bukannya kita menjadi kaya nih, kita akan menjadi miskin dan perekonomian menjadi sangat berat. Oleh karena itu, Francis Gune muncul dengan ide kalau gitu kita harus kembali nih lagi membangun sektor agriculture kita. Maka muncullah pemikiran fisiokratisme. Nah, di bagian pembahasan berikutnya kita akan melihat pemikiran-pemikiran dari merkantilisme, fisiokratisme, beserta tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita lihat perspektif merkantilisme dari Jean-Baptiste Colbert. Karena Jean-Baptiste Colbert ini, kalau kita lihat dari uh, theoretical perspektif, dia memang yang paling terkenal, Jean-Baptiste Colbert ini. Jadi Jean-Baptiste Colbert ini merupakan ekonomis. Jadi dia ekonomis ya dari Prancis, terutama di bawah pemerintahan Raja Louis dari tahun 1661 dan 1683. Nah, Colbert mempercayai bahwa dalam merkantilis doktrin, ya merkantilis doktrin, jadi doktrin merkantilis, yang mana isinya adalah the expansion of commerce. Expansion of commerce itu adalah perpanjangan atau perluasan perdagangan, ya, ekspansi perdagangan and the maintenance of favorable balance of trade, dan mengutamakan adanya keseimbangan perdagangan yang merupakan was the key to the state wealth. Jadi pada intinya sebenarnya dia pengen menekankan bahwa jika suatu negara pengen kaya, maka ya jika the key to the state wealth atau kunci dari kekayaan suatu negara itu letaknya pada the expansion of commerce, nih, perluasan perdagangan. Di sini kunci dari pemikiran Jean-Baptiste Colbert. Nah, penting kita memahami tokoh-tokohnya ya. Kenapa kita penting memahami tokohnya? Tentu saja kita harus tahu kenapa dia memiliki latar belakang pemikiran seperti itu. Nah, berikutnya pemikiran-pemikiran fisiokratisme yang paling terkenal itu adalah pemikirannya Francis Gune. Nah, Francis Gune ini adalah dia ekonom, so basically dia French economist dan juga merupakan tokoh intelektual. Jadi dia tokoh intelektual, the leader of physiocrats. Jadi dia ini bapaknya ide fisiokratisme. Jadi dulu dia itu merupakan bagian dari lingkaran bangsawan dan kekuasaan ya. Bapaknya itu orang terkenal dan dia menjadi ketua pemikir di antara teman-temannya yang satu pemahaman dengan dia. Nah, dia memperkenalkan teori yang kita kenal dengan fisiokratisme. Nah, apa itu fisiokratisme secara garis besar adalah a belief that government policy, ya, suatu kepercayaan yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah should not interfere, tidak harus mengintervensi, should not interfere with the operation of natural economic law. Jadi tidak harus atau should not interfere, tidak boleh mengintervensi pelaksanaan operation of natural economic law atau hukum natural dari operation natural economic law, hukum natural dari ekonomi yang pada intinya menekankan bahwa yang intinya menekankan pada bahwa land, tanah itu
the source of wealth. Jadi tanah itu adalah sumber kekayaan. Kenapa dikatakan sebagai the source of wealth? Karena tanah itu merupakan lahan yang bisa kita tanami, eee, apa namanya, pertanian. Jadi bisa ditanami gandum, sehingga dia menganggap bahwa jika tanah itu mampu memproduksi, maka seharusnya tanah itu menjadi sumber kekayaan dari suatu negara. Nah, teman-teman mungkin, sering mendengarkan atau sering, mungkin mendengarkan pendapat, orang zaman dulu ya, atau bahkan sampai sekarang. Kalau mau investasi, yang bagus itu investasi pada tanah. Karena konvensional investment, investasi konvensional itu dari dulu sejak zaman di Prancis itu yang memperkenalkan bahwa kalau the most prestigious asset, aset yang paling prestigious dan tidak akan berkurang nilainya itu adalah tanah. Tanah. Nah, cuma dulu pengkategorian tanah itu dilihat dari tanah, kualitas tanahnya. Kalau sekarang kan berbeda ya. Ya tanah yang dulu yang paling subur itu adalah tanah yang paling mahal. Kalau sekarang tanah yang paling mahal itu adalah tanah yang berada pada dekat pada pusat keramaian. Nah, memang terjadi pergeseran bagaimana kita memberikan pricing pada land, tapi pada esensinya kita tetap sepakat bahwa yang paling berharga dalam investasi itu adalah investasi pada tanah. Nah, tentu saja juga ada investasi emas ya. Nah, itu juga ada historical sejarahnya. Kenapa emas? Kenapa tanah? Nah, jadi Francis Cune ini menekankan bahwa tanah itu adalah sumber kekayaan. Jadi dengan hadirnya Francis Cune ini kemudian menegaskan bahwa munculnya the first systematic school, sekolah yang sistematik ya, sistemasi ya, tentang political economy di Prancis. Jadi dia bapaknya ini, beliau ini, Francis Cune adalah tokoh penting dalam fisiokratisme. So Cusney itu menjadi consulting physician ya. Jadi dia itu sebenarnya dokter. Tapi karena dia memiliki concern terhadap ekonomi, terhadap masyarakat, akhirnya juga dia memberikan advisory ekonomi. Dulu tidak bisa ya, dulu itu bisa misalnya dokter tuh jadi pakar ekonomi, kalau sekarang kan sudah berbeda pemikirannya. So the main ide utama dari fisiokratisme, so physiocrat idea, ya, what to do during a period of food scarcity. Tadi saya jelaskan tuh, pada zaman ketika dia hidup nih di Prancis, itu terjadi ke musim dingin yang berkepanjangan. Sehingga kemudian terjadi tuh bad harvest, ya, musim panen yang gagal tuh. Sehingga ketika pada musim di mana tidak terjadi kegagalan panen, itu akan menyebabkan scarcity. Scarcity itu kelangkaan barang. Nah, ketika terjadi kelangkaan barang, maka pemerintah harus ikut campur and forcibly lower the price of grain. Jadi ketika terjadi kelangkaan, terjadi kelangkaan itu kan harga barang biasanya naik tuh. Nah, menurut Francis Cune disitulah pemerintah harus ikut campur tuh untuk menurunkan harga. So that the people could afford to buy. Sehingga orang-orang itu mampu membeli ya. Nah, fisiokratisme ini membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yakni masyarakat yang produktif. Masyarakat produktif itu masyarakat petani. Kemudian semi produktif, ya, orang yang mengelola atau mengolah lagi produk dari kelas produktif ini. Dan orang yang menggunakan ini disebut dengan steril unproductive. Nah, pembagiannya itu sebenarnya ada pada bagian sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan secara detail, nanti saya kirimkan video penjelasannya. Nah, di sini jadi kalau kita lihat dalam penjelasan ini, bagian ini, jadi ada yang disebut dengan kelas produktif. Bagian ini kelas produktif,
Atau di bawah nih penjelasnya. Jadi petani itu adalah kelas produktif, proprietary class ya adalah pemilik lahan ya. Jadi pemilik lahan ini menyewakan tanahnya kepada petani dan kemudian ada sterile class. Class ini adalah orang-orang yang membeli barang dari sini, kemudian dia olah kembali atau craftsmans. Nah, detailnya akan kita jelaskan, nanti saya berikan videonya ya, link videonya. Baik. Nah, pertanyaan utama dalam classical liberalisme itu sebenarnya hanya ada dua. Pertama adalah dalam classical liberalism kita selalu bertanya tentang what is the proper role of the government. Jadi pemerintah itu sebenarnya perannya apa? Karena di setiap negara itu kan peran pemerintah itu berbeda-beda. Ada pemerintah yang highly interventionist. Ada pemerintah yang suka banget mencampuri urusan masyarakatnya. Kayak misalnya Anda kalau di perbedaannya ya, saya berikan contoh di Indonesia dengan di Amerika. Kalau di Indonesia, Anda mau menikah itu kan diatur oleh negara tuh. Misalnya Anda harus menikah di umur tertentu, Anda boleh menikah hanya boleh menikah di satu agama gitu, nggak boleh beda agama misalnya. Sekolah harus pakai seragam, et cetera et cetera. Sementara kalau dalam menurut perspektif, eee, orang barat itu kan kalau mau menikah itu urusan pribadi ya. Jadi seharusnya pemerintah tidak masuk pada ranah tersebut. Di Amerika Serikat itu, mungkin mereka sekarang menjadi lebih terbuka. Karena misalnya urusan, pernikahan, intervensi dari negara itu semakin dikurangi, tidak seperti sebelumnya yang highly interventionist. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami bersama. Jika dibandingkan dengan Indonesia tentu akan berbeda ya. Jadi kalau kita bertanya tentang classical liberalisme, ya, kita berbicara tentang what should they do and what should they then do. Jadi kita bicara what should they refers ini tuh pada state ya, state ya, negara sama dengan pemerintah. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Shouldn't they do ya. Misalnya nih, kalau di dalam perspektif Western democracy, negara itu tidak boleh mencampuri urusan pribadi masyarakat atau orang per orang. Tapi kalau setiap negara kan berbeda ya. Tapi ada juga negara yang dia highly interventionist. Jadi dia mencampuri seluruh urusan pemerintahan, urusan pribadi dari orang per orang. Nah, kita lihat pembahasan berikutnya ya. Jadi kalau kita tadi membahas tentang pemikiran hold on. Pemikiran, fisiokratisme, merkantilisme. Nah, sekarang kita lihat pemikiran dari perspektifnya Montesquieu. Jadi, teman-teman, tadi kalau kita lihat pada pembagian ini, jadi ada, beberapa tokoh yang memang lumayan, sangat terkenal ya, bahkan sangat terkenal ya. Kayak seperti misalnya, Francis Cune itu memang dia, sangat-sangat terkenal tuh. Nah, John Locke juga sangat terkenal, Adam Smith juga sangat terkenal. Nah, kalau kita bicara tentang classical liberalism, tokoh yang sangat terkenal itu adalah Montesquieu, kalau dari Prancis ya. Nah, kita akan membahas pemikiran dia mengenai classical liberalism dalam perspektifnya Montesquieu. Nah, kita lihat, pemikirannya dia. Nah, Charles Louis II, Baron de la Brede de Montesquieu, of course, that's not how this English spell. Dia, kita panggil dia Montesquieu ya, dia itu, sekolah di College of Juilly, dia mengkritisi dan, curiga terhadap, kerajaan pada saat itu. Jadi ingat ya, kenapa pada saat itu masyarakat sangat curiga terhadap, kerajaan, karena kerajaan itu kan pada zaman itu 1600-700 itu kan menguasai hampir seluruh tanah dan properti. Sehingga kemudian, masyarakat itu tidak memiliki property ownership. Jadi mereka nggak punya tanah, yang punya tanah itu pemerintah. Nah, karena dia menjadi highly concentrated power dan kekuasaan, mau tidak mau
citizen atau masyarakat, warga negara, itu akan memiliki kecurigaan besar terhadap kerajaan. Karena mungkin dia akan berpikir bahwa ini, kerajaan ini hanya berpesta pora dan menggunakan, memanfaatkan kekayaan dari yang ada dalam masyarakat ya. Nah, Montesquieu ini juga atau memperkenalkan teori separation of power. Jadi teori pemisahan kekuasaan yang kemudian dibagi menjadi 3 kekuasaan. Kita mengenalnya dengan istilah trias politica. Jadi Montesquieu ini very famous person. Nah, ide dari Montesquieu ini diadopsi dalam Konstitusi Amerika Serikat yang membagi separation of powers ini menjadi satu judiciary, kemudian parlemen, dan kemudian executive government. Nah, jadi ada pemerintah, ada parlemen, ada lembaga hukum. Jadi dibagi tuh menjadi 3. Nah, ketiga lembaga ini harus didasarkan pada prinsip equality, kesetaraan, and accountability of individual. Jadi individu ini harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Semua individu yang berada dalam executive government, parlemen, dan judiciary. Nah, sekarang kita lihat. Nah, it basically works or not. Pemikirannya Montesquieu ini banyak diadopsi, termasuk Indonesia juga mengadopsi pemikirannya Montesquieu. Hampir seluruh dunia ini mengadopsi trias politika, ada parlemen, ada judiciary, kemudian ada executive government. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki pembahasan lebih detail mengenai classical liberalisme. Jadi sebelumnya, kita lihat nih, saya mau kembali ke sini ya. Jadi kita sekarang berada pada pembahasan classical liberalisme. Anda mungkin melihat kenapa kita tidak membahas classical political economy, kenapa langsung classical liberalisme. Ingat, karena classical political economy itu adalah pemikiran politik dalam perspektif pasar, gitu ya. Jadi politik itu melihat pasar itu seperti apa. Atau kita bicara dalam classical political economy itu lebih kepada economic doctrine. Sementara kalau kita berbicara classical liberalism, kita berbicara tentang ide politik atau political ideology. Jadi kita akan membahas fokus pada classical liberalism pertama, baru akan kita lihat pada turunan-turunan berikutnya. Nah, kita lihat classical liberalism. Jadi kalau Anda pengen membaca bukunya, silahkan baca bukunya Michael Frieden ya, Liberalism: A Very Short Introduction. Saya pikir bukunya cukup lengkap itu kalau cuma mau membahas secara singkat tentang liberalisme klasik. Nah, kita lihat classical liberalism is the roots of classical liberalism sebenarnya monopoli oleh English philosophers. Jadi liberalisme klasik itu didominasi oleh pemikiran-pemikiran Inggris. Tadi itu kita sebutkan ya, ada Adam Smith, David Hume, dan etc. Ada juga John Locke. Tapi pemikiran English philosopher ini dipengaruhi oleh pemikiran scholars yang ada di Prancis, terutama pada masa Enlightenment area, masa pencerahan. Nah, kenapa? Karena banyak dari mereka itu yang dulunya tuh kuliah di Prancis. Dan Prancis pada saat itu memang jauh lebih maju dan jauh lebih hancur daripada Inggris. At the same time ya, dalam artian dia maju secara ekonomi tapi secara politiknya itu cukup berat. Nah, momentum of change ketika kemudian Prancis ini terjadi revolusi, maka terjadilah proses perubahan sistem government. Jadi di Prancis itu dulunya monarki kemudian menjadi demokrasi. Jadi momentum of change-nya dari one person ya, jadi sistem pemerintahannya dulu kemudian satu orang yang memiliki absolute power to demokrasi atau kayak raja, itu kemudian berubah tuh menjadi demokrasi. Nah, even though sebenarnya presiden itu atau kepala pemerintahan itu memiliki absolute power to demokrasi. Tetapi model institutionnya, kelembagaannya kalau kita lihat di sini ya, itu ada 2. Pertama adalah model kelembagaan yang sifatnya coercion. Coercion itu pemaksaan. Kemudian 2, consent. Consent ya, itu sesuai dengan persetujuan. Nah, kalau misalnya modelnya dia coercion, maka sifat kelembagaannya
bersifat involuntary institution atau kelembagaan yang involunter, tidak sukarela. Nah, model politiknya itu pasti dia autokrasi, ya. Kekuasaan terpusat pada satu orang dan semua maunya dia. Nah, sistem ekonominya itu modelnya akan slavery dan feudalisme. Nah, itu kalau model kelembagaannya itu coercion. Kalau dia sifatnya konsen, konsen itu kita kayak misalnya demokrasi ya, Anda pilih, partai politiknya, anggota dewannya, ya kita pilih, presidennya itu kan berdasarkan pada kesepakatan. Ya kita konsen, kita memilih mereka, kita sadar bahwa yang kita pilih ini akan mengatur hidup kita, akan membuat peraturan untuk kita. Nah, kalau modelnya konsen, maka model kelembagaannya itu akan voluntary institution atau kelembagaan yang sifatnya itu sukarela. Nah, politiknya, model politiknya itu akan demokrasi. Jika dia, hold on. Jika dia sistem ekonominya, itu akan modelnya itu employment system. Jadi based on meritocracy. Ya siapa yang mampu bekerja, siapa yang pantas bekerja, siapa yang punya persyaratan administratif untuk bisa bekerja, mampu bekerja, punya skill, dialah yang akan dipekerjakan. Jadi sifatnya itu bukan slavery dan feudalisme, tidak dipaksa orang untuk bekerja. Kalau di sini kan betul-betul dihambakan untuk bekerja ya. Jadi dipaksa. Nah, di sini modelnya masih banyak didapatkan di dunia. Salah satu contohnya coercion itu adalah di Korea Utara. Kalau model konsen kan sudah banyak ya. Dulu tuh sistem, kelembagaan itu sangat didominasi oleh model-model yang sifatnya coercion. Apalagi, sistem pemerintahan yang banyak didominasi oleh kerajaan ya. Nah sekarang kita lihat. Jadi apa itu liberal dan classical liberalisme? Jadi kalau kita pengen memahami apa itu liberal, classical liberalisme, of course we need to first understand what is liberal. Liberal by itself ya, tanpa ada klasikalnya. Klasikal itu kan lampau. Nah, kita lihat, definisi dari, sorry, hold on. Kita lihat definisi dari liberal. Jadi liberal itu sederhananya, sebenarnya kita bisa pahami sebagai open to new behavior, jadi terbuka pada behavior baru atau perilaku baru atau opini, and willing, dan punya nih kemauan to discard traditional value. Dia mau ada kemauan untuk membuang nilai-nilai lama. Nah, itu adalah liberal. Nah, kita lihat definisi oleh classical liberal. So, classical liberal itu didefinisikan sebagai a set of idea. Jadi, sekumpulan ide that places the freedom, yang menempatkan kebebasan, the freedom of individual ya, kebebasan individu sebagai nilai utama atau feature utama dari ide tersebut. Jadi kalau kita lihat highlight dari classical liberalisme ini ada dua kata yang sangat penting, freedom of individual. Jadi freedom of individual dan nilai utama nilai freedom ini didasarkan pada kebebasan individu menjadi nilai utama. Jadi central feature of everything relies on the freedom of individual. Nah, itulah classical liberalism. Jadi kalau misalnya nanti kita akan belajar tentang individual, individual itu bukan orang, individual itu kita tidak bisa pahami sebagai orang yang mementingkan dirinya sendiri. Itu kalau orang yang mementingkan dirinya sendiri itu namanya egois, ya. Tapi kalau dia eh, ada prasyaratnya, misalnya dia mementingkan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain, maka dia egois. Tapi kalau dia mementingkan dirinya sendiri, karena dia tahu yang terbaik untuk dirinya, maka dia tidak bisa disebut dengan egois. Dia disebut dengan individualis. Nah, itu yang teman-teman mungkin bisa pahami bersama ya. Nah, sekarang kita lihat ya berikutnya. Classical liberalism seperti tadi, kita lihat penjelasannya lebih lanjut ya.
So classical liberalism is defined as, jadi classical liberalism itu didefinisikan sebagai a political philosophy, ini lebih detail, filosofi politik and ideology, jadi dia sekaligus menjadi ideologi, that belongs to liberalism. Dia berasal dari atau berakar dari liberalisme, in which primary emphasize, ya, jadi dia menekankan pada securing the freedom, ya, memastikan kebebasan individu dengan by limiting the power of government. Jadi secara sederhananya classical liberalisme ini bisa dipahami adalah securing the freedom of individual, ya, memastikan kebebasan dari individu, ya, memastikan kebebasan dari individu dengan membatasi peran dari pemerintah. That is classical liberalism intinya. So the basic principle of classical liberalism, jadi ada prinsip-prinsip dari classical liberalisme. Pertama, prinsip pertama, the primacy of individual rights, ya. Jadi hak individu dan kebebasan. Jadi individu itu, hak individu dan kebebasan itu harus bisa, ya, harus bisa exercise itu dilaksanakan, ya, in individual self interest. Jadi kebebasan individu, hak individu, kebebasan individu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kepentingan orang itu sendiri. Nah, itu prinsip pertama dalam classical liberalism. Mungkin bagi Anda kenapa kita harus membahas ini? Ingat loh, penting kita membahas karena dulu masyarakat itu tidak punya kebebasan seperti sekarang. Anda mau mengkritik pemerintah, dulu tuh nggak bisa. Kalau Anda mengkritik raja itu Anda bisa dipenggal itu, bisa dibunuh, bisa di-stoning, dilempar batu sampai kemudian mati. Dulu mereka tuh nggak punya hak-hak seperti itu. Jadi hak-hak untuk memprotes sangat berbeda dengan sekarang, ya. So basically you enjoy the outcome of their idea. Itu sebabnya kita belajar history kenapa classical liberalisme itu penting. Kedua, the belief that human, jadi percaya bahwa manusia itu reasonable. Mereka tuh rasional kok, and can make rational decision. Karena dia rasional, dia tentu pasti bisa membuat keputusan-keputusan rasional yang tentu akan will benefit both themselves and society as a whole. Jadi keputusannya itu akan bermanfaat buat dirinya dan masyarakat. Nah, itu ide kedua. Nah, ketiga, economic freedom atau kebebasan ekonomi involving, ya, melibatkan the ownership of private property and free market. Jadi kebebasan ekonomi itu ada dua unsur utamanya. Pertama adalah hak kita untuk memiliki hak kepemilikan properti, ya, apakah itu properti tanah, bangunan dan sebagainya, dan juga kebebasan terhadap pasar. Jadi pasar itu tidak boleh dibatasi. Misalnya nih jangan jual beras dalam harga segini, itu kan membatasi kebebasan namanya. Kemudian protection of civil liberty, memproteksi, menjaga kebebasan sipil, ya. Anda itu kan sipil, ya. Kalau Anda masyarakat biasa itu sipil namanya. Kemudian yang kelima, constitutional limitation of government. Jadi membatasi peran pemerintah itu secara konstitusional, secara konstitusi. Nah, pemahaman klasikal liberalisme ini menghasilkan dua perubahan utama. Perubahan dalam perspektif politik dan juga perubahan di dalam perspektif ekonomi. Jadi dua perubahan utamanya, ya. Satu dalam perspektif politik, kedua dalam perspektif ekonomi. Nah, kita lihat. Jadi classical liberalisme ini menginspire many idea bagaimana sih masyarakat itu harus seperti apa, bagaimana masyarakat itu harus berjalan seperti apa. Jadi hak apa dampak-dampak yang dihasilkan atau hasilnya itu dari pemikiran klasikal liberalisme ini muncullah ide-ide seperti demokrasi, women rights, hak asasi perempuan. Perempuan dulu itu gak punya hak untuk bekerja. Nah, dia hanya tinggal di rumah. Kemudian change of class system. Sistem sosial itu berubah. Dulu kan hanya ada bangsawan, selain bangsawan ada buruh, ya, kasta ke bawah. Kemudian munculnya separation of power. Kalau misalnya pemerintah itu tidak dibatasi, maka modelnya itu akan autokrasi. Jadi dia sewenang-wenang. Modelnya coercion. Nah, kemudian
secara politik juga mempertanyakan Catholic Church. Jadi Anda kalau lihat sejarah di Eropa itu, yang jadi raja itu biasanya juga jadi kepala, agama, kepala perwakilan gereja tuh, representatif dari church. Sama dengan Queen Elizabeth juga. Nah, kenapa? Karena, eee, pada zaman itu politik menggunakan agama untuk supaya mereka tetap langgeng kekuasaannya. Karena mereka pengen menasbihkan bahwa mereka itu menjadi raja karena dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, mulai dari adanya klasikal liberalisme ini kemudian sudah mempertanyakan itu semua. Ini church apakah betul-betul dia afiliasinya dengan kerajaan, betul-betul karena pengen kebaikan atau mereka juga melakukan coercion terhadap power atau menghendaki kekuasaan, saling menguntungkan antara kerajaan dengan gereja. Kemudian pendekatan, seni, music, science, and literature kemudian lebih namanya ya, orang lebih tertarik sekarang pada saat itu ya, mulai tuh perubahan. Orang mulai tertarik pada, seni, musik, ilmu pengetahuan dibandingkan dengan agama. Jadi kalau di dalam suatu negara itu masih fokusnya ke agama terus, itu berarti sama dengan klasikal liberalisme di 1700, 1800-an. Ya, kemudian lebih fokus pada logik ya, daripada iman. Jadi semua harus dijelaskan secara logika. Nah, itu perubahan politik akibat classical liberalism. Nah, sekarang kita lihat dalam perubahan ekonominya dari classical liberalism. So, the principle of classical liberalism mengatakan bahwa ekonomi yang sehat, or healthy economy should have a little to no government. Jadi harus sedikit bahkan tidak ada pemerintahan atau keterlibatan pemerintah. No government involvement. Jadi individual punya hak untuk mendapatkan properti dan juga allow to participate in competitive market. Jadi harus mereka setiap orang berhak untuk ikut dalam persaingan pasar. This allowed ini akan menyebabkan industrialisasi yang kemudian membawa pada revolusi industri. Jadi ibaratnya bayangkan zaman dulu itu Anda tidak memiliki sawah. Kalau Anda tidak memiliki sawah, bagaimana Anda bersungguh-sungguh untuk menjadi petani? Karena Anda tahu bahwa ini kok ini bukan milik saya. Why do I have to work really hard for that? Jadi itu menjadi questionable buat mereka. Nah, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. 10 menit baru kita selesaikan kuliah ini ya. Jadi teman-teman ada 10 prinsip yang disepakati antara saudara 10 principle. Di 10 prinsip yang disepakati antara classical liberalisme atau liberalisme klasik antara pandangan masyarakat dengan the proper role of government atau peran pemerintah. Nah, yang pertama adalah ya, 10 prinsip tersebut liberty, ya kebebasan as the primary political value. Jadi dia melihat, ya mereka sepakat nih, di antara semua tokoh-tokoh klasik liberalisme itu sepakat bahwa nilai utama dari politik itu adalah liberty, kebebasan. Jadi ini, does this increase or it reduce the freedom of the individual? The government should only act to prevent harm to others. Jadi batasan dari peran pemerintah itu hanya boleh pada jangan sampai kemudian segala tindakan itu menyakiti orang lain. So itu yang mereka sepakati bersama. That is the first principle. The second principle, nih, individualism. Jadi individual ini mereka sepakat bahwa individualisme ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kolektivisme, kolektif secara bersama. Jadi individual itu lebih penting dibandingkan dengan ini. Nah, itu classical liberalism. Nah,
Kenapa ini lebih penting, individu ini lebih penting dibandingkan kolektivisme? Karena kita, we should not sacrifice the interest of individual. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan individu for what some people argue is the common good. Untuk beberapa orang yang berargumentasi bahwa this is the common good. Kenapa argumentasinya seperti itu? Karena yang terbaik buat dia belum tentu sama dengan yang terbaik untuk ini. Jadi pemikiran setiap individu ini itu penting untuk didengarkan dalam perspektif klasikal liberalisme. Jadi ide perspektif dari individu matters a lot. So every individual matter. Every individual is worthy of respect. Itu prinsip utama dari classical liberalism yang disepakati itu antara pakar-pakar. Berikutnya, skepticism about power. Jadi mereka itu skeptis terhadap kekuasaan. Kenapa mereka skeptis terhadap kekuasaan? So power, basically, power is the ability, itu kemampuan to get others people what to do, what you want the universe, what they would not do. Jadi Anda punya kekuasaan tuh untuk mengatur orang akan melakukan apa. Tetapi kalau misalnya dia overpowering, maka dia akan menjadi coercive. Dia akan sifatnya memaksa. Jadi ketika dia melihat too much power, itu hasilnya itu akan buruk. Nah, itu yang mereka sepakati bersama ya. Kemudian berikutnya ada rule of law. Jadi penegakan hukum itu harus menjadi nilai utama. Jadi kalau kita lihat dalam classical liberalisme, the principle of the rule of law, prinsip-prinsip penegakan hukum itu harus berdasarkan pada equality before the law. Jadi harus setara. Tidak boleh ada pembedaan. Jadi people should be treated, orang itu harus diperlakukan sama regardless, tanpa melihat batasan apapun itu, race-nya ya, ras, gender or sexual orientation. Jadi dia harus memiliki kesetaraan, equality before the law. Ya. Itu prinsip yang mereka sepakati bersama. Nah, berikutnya adalah civil society. Jadi civil society ini termasuk seperti civil society itu kan kemasyarakatan ya. Seperti misalnya civil society ini dianggap oleh mereka itu mampu menyelesaikan permasalahan jauh lebih efektif dibandingkan pemerintah. Misalnya kayak gereja, masjid, charity organization. Kenapa gereja itu jauh lebih tahu masyarakat dibandingkan pemerintah? Ya karena setiap hari, kalau di masjid itu setiap hari orang ke masjid. Jadi dia akan lebih kenal si A begini, si B begini. Jadi dia merupakan organisasi civil society itu, sosial kemasyarakatan itu jauh lebih efektif dibandingkan pemerintah. So civil society is much more effective than government atau birokrasi. So basically that is the idea. Kemudian berikutnya spontaneous order. Jadi mereka ini percaya yang disebut dengan spontaneous order. Jadi itu orang itu tidak perlu diatur. Mungkin Anda lihat ya. So we don't need people to plan our life. Kita nggak butuh orang lain untuk merencanakan hidup kita. Sama dengan kalau lihat bus ini kan penuh ya. Tapi di sini kan you lihat, di sini ada kosong. Jadi tidak ada orang yang di sebelah sini itu mengatakan Anda harus ke sini. Tapi by itself orang akan ke sini karena orang itu sebenarnya nggak perlu diatur. Kalau misalnya dia jalan kosong, dia akan masuk sendiri karena itu sesuai dengan rasionalitas mereka. Jadi dalam prinsipal classical liberalism itu tidak terlalu menyukai kalau misalnya ada intervensi, apalagi kalau negara mengatur kehidupan orang atau memplan kehidupan orang. Kalau dalam perspektif ekonomi, mereka tidak suka ekonomi yang terencanakan. Ya, kalau secara sederhananya mereka ingin biarkan saja pasar itu yang menentukan bagaimana jalannya pasar tersebut. Nah, ini align dengan prinsip setelahnya yaitu free market. Jadi the economic exchange, jadi pertukaran ekonomi itu harus didasarkan pada voluntary aktivitas. Jadi voluntary aktivitas yang tidak boleh dipaksa.
antara individu. Jadi government tidak boleh, should not tell people what to wear to work. Pemerintah itu nggak boleh memaksa atau dan mengatur orang akan memakai baju apa ke kantor, apa yang harus disimpan, apa yang harus dibangun, apa yang harus diproduksi. So this should be left to voluntary interaction by people. Jadi ini harus diserahkan kepada individu itu sendiri. Silahkan mereka memutuskan kira-kira mereka mau pakai apa, mereka mau bangun apa, dan mereka mau produksi apa. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya, toleration. Jadi karena kita berbeda-beda, tentu saja mereka secara sepakat bersama bahwa kita harus melakukan atau mengedepankan disebut dengan toleransi. Nah, berikutnya adalah peace. Aman ya, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah limited government. Jadi pemerintahan yang terbatas. Jadi the goal of government, jadi prinsip dari pemerintahan itu secara sederhananya adalah untuk protect of life, yaitu memproteksi hidup kita, memberikan kebebasan, menjaga kebebasan kita, dan hak kepemilikan kita terhadap properti. Di luar daripada itu, not justifiable atau tidak diperbolehkan. Jadi strictly mereka, pemerintah itu perannya harus dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, dia akan koersif, dia akan semena-mena. Jadi pemerintah tidak boleh mengatur orang pakai mask, pakai aborsi, transgender, teaching racist, atau voting harus dipaksa. Nah, ini nih pemikiran-pemikiran dari klasikal liberalisme. Nah, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka untuk di kesempatan ini saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Karena tentu juga kalian ada yang ingin melaksanakan ibadah berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam semuanya. Ibu, maaf. Ya, Boleh Makasih, Bu. minta ini Ya, tapi kita belum absen. sudah saya absen tadi. Tapi sudah di absen ya, Eka. Makasih, Bu. Ya. Ibu Nah, boleh minta PPT-nya nanti di sini ada, nanti saya upload di YouTube ya. di YouTube. Iya, Oke. Terima kasih, Bu. thank you. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam. Thank you. Terima kasih, Bu. Thank you.